Jadi gini semuanya. Ini ada kasus di mana rata-rata kemudian di kota NB itu kantornya segel. Ada yang lihat belum? Belum. Kenapa? Dan juga ada yang tahu belum kasusnya kenapa? Kenapa tuh? Ya, nanya lalu. Belum tahu itu. Karena dari anak mafia ini belum ada kabar juga, belum ada info. Mafia mana? Coba dari kalian cari tahu di penyebabnya apa. Ya, coba siapa yang kontak kota ini. Lagi tinggal dari yang dan FF aja ini dan ini disegel kantornya. Ini udah teriak. Udah. Kalian cari informasinya, kenapa kantor tersebut disegel. Tinggal kalian bisa coba ambil tindakan kalau memang suatu hal yang sangat membahayakan dari pihak lain. Oke, berarti kita di sini mainnya udah sama polisi dong. Bener gak? Oh. Jadi intinya seperti ini, kita cari informasinya dulu kenapa pihak setan ini atau media DSM ini mereka tersegel kantornya. Terus Setelah itu jika ada kejanggalan dalam kasusnya, ya mungkin kita bisa sedikit bantu menjelaskan. Kalau tidak ya secara kasar mungkin bisa dilakukan. oke, bantu dalam hal apa dulu? Ya dalam hal mungkin seperti mereka kan kasusnya apa dulu. Jika mereka kasusnya ada kejanggalan, kasus mereka apa dan tidak apa namanya bisa dibilang kasusnya itu tidak kemungkinan kategorinya ringan, terus pihak-pihak PD maupun mereka dengan apa namanya mereka dengan penyegelan itu mungkin agak janggal juga. Kita bisa bantu mungkin untuk kasus mereka. Ya karena gini, nanti ke depannya kalau pihak dalam kasus penyegelan ini ada ya sewenang-wenang dari pihak kepolisian, ya nggak menutup kemungkinan korban ini dari kalian semua juga, dan mungkin kalian akan menjadi sasaran kedua. Nah, daripada tidak ada perlawanan, ya kantornya segel atau apapun, sekalian aja kita mau hancurkan anjing-anjing polisi itu. Betul. Sebelumnya gimana? Keuntungan buat kita apa? Ini bukan keuntungan, tapi akan kerugian ke depannya. Kalau pihak polisi sudah berani menyegel kantor tempat atau perusahaan dari mafia tersebut dengan sewenang-wenang tanpa ada rasa ketakutan dan semau-mau mereka, ya ke depannya kan kita juga akan seperti itu. Oke, I see, paham. Udah tergambar dalam otak bahwasanya di sini juga mau gak mau kita harus bantu Satan. Dan ketika Satan berhasil atau terlepas dari masalah penyegelan itu, kita minta kompensasi. Tapi kalau kita
nggak bisa baru sabar atau bisa dibilang buntu, ya kita harus secara mau gak mau kita harus berperang bersama polisi. Kita akan melawan kepolisian, yang dimana kalau misalkan masalah ini dibiarkan terlalu berlarut-larut, informasi ini juga akan bocor, yang dimana seluruh dari mafia Los Santos, San Piero ataupun Las Venturas itu akan nasibnya sama seperti Satan, bahkan dengan kemungkinan terbesarnya bakal dihukum mati seperti itu. Karena gini, kejadiannya ini udah 2 kali. Yang pertama adalah kasus hukum yang dimana hanya kejahatan-jalanan biasa. Mereka ya bakal kantor segel lalu diberikan hukum mati namanya tanpa ada pengadilan. Semuanya dihukum mati, semuanya menjadi buronan. Nah makanya kasus-kasus yang lagi ini apakah dari pihak kepolisian juga yang melakukan penyegelan kantornya. Itu dia balik lagi sih. Kalau kalian dia aja ya FF dia banyak korbannya nggak ada yang tahu. Iya, makanya kalau dia tidak mau balas lagi, dia cari dulu informasinya seperti apa, penasihat segel kantornya dari pihak Santan, terus kita bantu mereka baik bisa dibilang sampai mereka kalau nggak bisa bebas ya mungkin ya ada keputusan dari polisi, entah apa keputusannya mungkin harus kita terima, dan jika keputusannya baik kita harus melakukan sesuatu. Yang saya tangkap ini, kalau misalkan Satan udah tempatnya udah disegel dan tiba-tiba dibuka kembali oleh kepolisian dan anak Satan itu berkeliaran bebas, itu bisa jadi pancingan juga buat kita masuk dalam perangkap kepolisian seperti itu. Dan rencananya mungkin kita akan cari salah satu anak Satan, kita bawa ke tempat yang aman, kita tanyakan untuk problemnya sedetail mungkin, gali informasi sebanyak mungkin. Kalau emang mereka berpihak kepada polisi demi menyelamatkan kantor mereka, juga bisa dibiarkan, kita bisa langsung eksekusi saja. Tapi kalau dia emang berpihak kepada seluruh mafia, kita bantu dengan syarat kita minta kompensasi yang sangat besar. Dan sebelum itu terjadi, saya juga udah ada rencana untuk bisa dibilang untuk melibatkan seluruh kota ini, melibatkan seluruh warga juga, dengan cara saya akan bisa dibilang memainkan politik, yang dimana akan membagi-bagikan seperti bansos, makanan, kesehatan kepada warga. Ketika kita terpojok akan dieksekusi ataupun disidang, ketika warga itu tahu bahwa kita yang sering membantu mereka, warga juga akan memihak kepada kita seperti itu, yang dimana juga warga itu akan menyalahkan kepada pemerintahan yang betapa bobroknya sistem ini, yang pemerintahan kepolisian menganggap kita sebagai orang-orang bisa dibilang orang-orang jahat atau sampah di mata mereka, tapi di mata warga itu bakal sebaliknya seperti itu. Jadi kita buat manipulasi warga terlebih dahulu. Gimana dari yang lain, ada tambahan kah atau saran? Untuk pembagian seperti itu saya pikir, dan mungkin dirasa kita sebagai pihak kelompok punya bisnis di dia itu bisa dilakukan, cuman itu tidak akan buat gimana ya, terlalu bisa dibilang terlalu mustahil menurut saya itu, karena bisa dibilang orang atau warga tahunya kita
mungkin identitas kita warga nggak tahu, cuman kalau gila kita entah kalau sudah tahu kasusnya mungkin warga pun nggak mau memberikan keterangan atau memberikan pembelaan karena persidangan mungkin nggak selalu warga datang, dan kita pun nggak mungkin bisa memberikan ciri atau memberikan si warga ini yang datang, nggak mungkin kan. Nah gini, seenggaknya kita menaikkan nama kita terlebih dahulu, tapi kepada warga. Jadi supaya gini Mr. Z, supaya warga itu benar-benar yakin bahwa enggak selamanya dunia gelap itu gelap, kotor. Ngerti nggak maksud saya gimana? Iya, baik mengerti. Terus yang lain tanggapannya gimana? Ya benar. Satu lagi nih, itu kan Satan kan bisa dibilang mafia San Piero kan, kantornya disegel. Sebaiknya kita mulai segera berkemas dari sekarang, perlahan. Karena yang saya takutkan itu ketika barang-barang ada di kantor atau di rumah, ketika disegel atau dimasuki oleh kepolisian, itu sangat berbahaya. Bisa dibilang menguatkan untuk argumen polisi juga. Kalau mau untuk barang-barang kotor, barang-barang haram, simpan saja di bagasi kendaraan, seperti itu. Kalau itu memang harus cara-carakan, cuman itu iya harus kita umumkan, tapi untuk itu nanti kesampaikan dulu. Sekarang cari informasinya. Si kelompok Satan ini kasusnya apa, kita harus segera mungkin cari informasinya, karena ini efeknya ke kita juga. Karena ini polisi udah berbuat semena-mena, jadi dia menyegel, menghukum dengan seenak-enak mereka. Apakah dari salah satu kalian ada yang mempunyai orang dalam dari kepolisian? Pendapatnya. Mungkin kalau orang dalam saya nggak bisa percaya dengan satu orang, cuman bisa dibicarakan lagi ke orang itu tempat dia mau bantu. Oke, terlepas dari dia membantu atau enggaknya, terserah mereka. Poin dari utama ini sih kita butuh informasinya saja. Alasan kepolisian menyegel kantor mafia San Piero, seperti itu. Kalau itu coba buat menggali informasi dari orang-orang tersebut. Oke, dari Zia gimana Zia? Apakah ada punya kenalan orang dalam? Kalau kenalan kebetulan adik saya sendiri, mungkin saya juga nggak bisa saya lihat atau berikan kabar atau keterangan dari dia, karena dia juga kan tahu lah kita jadi beda pandang gitu, pandang kita beda. Satu saya di Dam dia di kepolisian gitu. Mungkin kalau untuk menerima informasi mungkin nanti coba saya tanyakan ke Tuan. Dan saya ingatkan lagi, lebih berhati-hati kembali karena ini polisi sudah, yang menurut rumor yang beredar itu sudah menyebar dari segi pakaiannya seperti gangster lah, warga biasa lah, seperti itu. Bisa dibilang intelijen dari mereka atau juga disebut bareskrim. Itu dia kenapa saya mau baju ini, karena saya juga sedang mengamati untuk mencari informasi sebenarnya. Oke, ada tambahan lagi dari yang lain, masukan gitu seperti itu?
Mungkin untuk federasi bisa dilakukan hari ini atau saat ini juga atau bagaimana? Boleh, untuk pergerakan kita lakukan saat ini juga sekarang. Jangan menunggu-nunggu, karena kalau kita terlalu lambat melakukan pergerakan, kita keburu kecaplok oleh kepolisian, seperti itu. Ada ini yang saya sampaikan Tuan. Dari yang lain gimana? Dari saya nggak ada sih. Cuma ikuti gerakan aja dari para petinggi. Kalau ada sekiranya ada masukan atau unek-unek silakan bicara saja. Kita di sini kan nggak ada petinggi, nggak ada bawahan, kita semua sama rata, keluarga. Dari Tuan Ayam gimana? Halo dari Tuan Ayam, dari yang lain juga. Kayaknya cukup sih dari jawab. Ya sudah, pembicaraan ini kita tutup saja. Dari pembicaraan ini, rapat ini saya tutup aja. Kita mulai mencari informasi. Terima kasih yang sudah datang. Sekian, terima kasih.